Ya, kita lanjutkan ya. Setelah kita selesai mengerjakan tugas di salah satu bank swasta di Kota Bukit Tinggi, sekarang kita lanjutkan explore keadaan hari +2 penerapan PPKM di Kota Bukit Tinggi. Nah, kita akan ngecek untuk di Jam Gadang ya, dan objek-objek wisata kebun. Nah, ini adalah pendakian kita, pendakian Wowo. Kalau kita ingin pergi ke Jam Gadang dari Pasar Bantu. Kanan kita ini adalah kebun binatang Kinantan. Apakah benar ditutup untuk umum? Nah, sepertinya iya, karena ada beberapa pengunjung yang sudah putar balik. Nah, untuk kebun binatang ditutup Kota Bukit Tinggi dalam penerapan PPKM. Nah, kita sekarang menuju ke area Jam Gadang. Nah, ini pasar Ate yang baru ya. Apakah Bukit Tinggi juga menuju area Jam Gadang? Nah, dari kejauhan ini jalan apa ya, Minangkabau. Tidak menuju Jam Gadang itu memang tutup. Tutup hampir dibilang ini kosong ya. Jadi kalau kalian ingin ke Bukit Tinggi, mau menyaksikan Jam Gadang atau mau berkunjung melihat Jam Gadang, ini Jam Gadang ditutup untuk umum. Tapi kalau sekedar melihat di depan aja bisa, sampai di sini aja. Gadang tutup untuk status PPKM. Nah, bisa dilihat para pengunjung-pengunjung yang sudah terlanjur ke Bukit Tinggi hanya bisa berfoto di luar pagar, dan kemungkinan hal serupa juga terjadi di panorama Jam Gadang, lubang-lubang di sana. Namun yang cukup berbeda dengan Jakarta, di sini tidak ada penutupan untuk akses keluar masuk bagi pendatang dari luar Kota Bukit Tinggi. Namun yang kita bisa lihat sekarang untuk arus lalu lintas, buat saya ini pribadi rame ya. Ini bisa digolongkan ini rame. Apakah ini gara-gara apa nih, libur anak sekolahan? Kita nggak tahu. Dan untuk rumah makan sendiri sepertinya tidak ada sistem, masih bisa menerima pesan dalam ya. Rumah makan masih bisa terima pesanan untuk makan di tempat. Kemungkinan itu dibatasi 25% ya dari peraturan. Nah,
semoga aja itu tetap ditaati oleh para pelaku usaha rumah makan. Nah, kita mulai meninggalkan kota Bukit Tinggi. Kita terus beranjak ke Kota Padang. Dan sebagai kesimpulannya ya, seperti kalian lihat di Bukit Tinggi, untuk objek wisata ditutup semua, baik itu kebun binatang, jam gadang, dan kemungkinan itu lembah naik Ngarai Sianok juga tutup. Dan untuk pelaku portal, untuk penghambatan jalur orang masuk tidak ada, tapi ada si posko pantau yang dihadiri oleh pihak terkait, baik kepolisian atau Satpol PP selaku penegak undang-undang pemerintah. Nah, ini gerbang keluar kota Bukit Tinggi. Oke, sampai di sini dulu konten kita untuk tinjauan langsung dari ke Bukit Tinggi, penerapan PPKM di kota Bukit Tinggi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan penempatan bicara. Jangan lupa like, comment, share, dan apabila belum subscribe, mohon bantu juga subscribe. Nah, ini ditutup ya. Nah, ini ditutup di sini. Nah, akhirnya kita menemukan portal. Wow. Dan akhirnya kita menemukan portal juga untuk penerapan protap COVID. Paksalah kita melewati jalur tikus. Tidak bisa keluar. Nggak boleh keluar. Waduh, kacau. Ya, buat kalian yang mau ke Bukit Tinggi tidak direkomendasikan ya, karena ini udah ditutup, akhirnya ditutup juga. Kota Bukit Tinggi tertutup buat datang.
takutnya apa yang kita takutkan dapat datang juga. Aduh, kacau. Kacau. Dan kesimpulannya saya terkurung di Bukit Tinggi. Oh my god, untuk ke Padang pun saya nggak bisa keluar. Alamak Jang, mau kemana lagi kita lagi nih? Hours later. Nah ini saya curiga nih, sangat ragu sekali. Oke, kesimpulannya jadi Bukit Tinggi semua tutup. Buat kalian yang mau ke Bukit Tinggi, jangan usah ke Bukit Tinggi dulu, di rumah aja dulu kalau nggak ada pentingan. Kalau kalian memang ada ketunjukan, bawalah surat-surat yang lengkap, karena takutnya nanti akan menyusahkan kalian untuk masuk ke Bukit Tinggi. Nah kita nggak tahu nih, di depan juga dikunci atau gimana. Dikunci cuy, moga-moga aja enggak. Alhamdulillah enggak. Kita coba. Macet. Dan akan menyebabkan kemacetan juga di saat memasuki kota Bukit Tinggi. Nah ini yang ditakutkan, semua satu arus satu arah. Untuk masuk ke dalam kota harus keluar masuk ke melalui bypass. Nah ini jadi macet. Bisa dilihat kemacetan panjang karena adanya pengalihan arus menjadi satu arus. Kita menggunakan ini dan yang saya takutkan adalah di Padang Panjang ya, mau nggak mau ini harus melalui Malala ini. Nah kota Bukit Tinggi tutup untuk umum. Nah bisa kita saksikan
kemacetan parah terjadi. Kota Bukit Tinggi ditutup untuk umum. Nah, kita lihat kemacetan datang dari Kota Padang yang hendak menuju ke Kota Bukit Tinggi. Dan saya rencana mau melewati Malala. Semoga aja yang nggak hujan, karena ditakutkan nanti Padang Panjang juga tutup. Dia masuk. Semoga nggak hujan ya di Malala. Kita akan mencoba jalur Malala. Oke, sampai di sini dulu. Akhirnya kita ambil kesimpulan bahwa penerapan PSBB di Kota Bukit Tinggi baru dimulai siang ini, dan sekarang tanggal 7 Juli 2021 Bukit Tinggi sudah tertutup untuk umum. Kemungkinan itu sampai pukul sampai tanggal 23. Oke, sekian dulu pandangan mata kita. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. See you.